Ketika saya masuk ke kementerian, saya mengatakan ini namanya jabatan political appointee, saya bilang. Pelaporan Setia Novanto ke MKD itu, betul, atas persetujuan dari Presiden. Betul. Idealisme ketika bercampur dengan otoritas, terus untuk apa? Ada cerita peluru nyasar kan gitu. Peluru nyasar. Ada cerita ya teror kecil lah. This is very political case ya. Tapi akhirnya lulus dipercepat kan. Kembali lagi berjumpa di Back to BDM. Saya tidak sendiri. Hari ini saya bertemu dengan sahabat, bertemu dengan kawan lama saya yang lama saya juga tidak bersua, yaitu adalah orang yang pernah menjadi Menteri ESDM selama 2 tahun dan sekarang lagi sibuk sebagai Sekjen Palang Merah Indonesia dan mungkin punya kesibukan-kesibukan lain. Saya akan ngobrol dengan Mas Sudirman Said. Malam, Mas Dirman. Selamat malam, Mas Budiman. Oke, Mas Dirman, saya mau nanya nih. Sebetulnya kan pernah di Kementerian ESDM ya, tapi nggak sampai 2 tahun itu. Itu ceritanya ketika ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi menteri gimana, dan kemudian ketika diberhentikan gimana ceritanya? Ini membuka cerita lama nih. Ya, saya sendiri kan sebetulnya tidak merasa ada dalam level itu ya, karena saya tidak pernah merencanakan, tidak pernah berpikir juga. Dan juga tidak ikut kampanye, saya bukan orang politik pada waktu itu. Tapi kata sejumlah sumber, termasuk teman-teman KPK, mengatakan pada waktu itu semua calon yang disiapkan itu mendapat stabilo. Stabilo merah, kuning gitu kan. Waktu itu kan begitu kan. Sampai hari Jumat tanggal 23 Oktober, calon yang terakhir disodorkan juga distabilo lagi. Jadi akhirnya Pak Presiden bertanya kepada yang menyodorkan, teman-teman KPK, ini siapa kalau begini semuanya gitu. Padahal kan SDM agendanya cukup rumit, ada mafia segala macam gitu. Nah, jadi konon pimpinan KPK menyebut nama saya. Ada orang yang dulu pernah di Pertamina juga menyelesaikan urusan ISC segala macam, belum selesai, terus berhenti. Siapa namanya, disebutlah nama saya. Kemudian ditanya sekarang di mana orang itu. Sekarang di Pindad. Saya waktu itu kan di Pindad. Di Rut Pindad. Oh ya sudah, itu BUMN dong. BUMN. Ya. Jadi menurut sumber itu jam 12 malam hari Jumat diputuskan, saya jam 9 ditelepon untuk ketemu Pak Presiden. Oke. Kemudian ketemulah Presiden jam 2.30 hari Sabtu. Saya tidak siap karena hanya pakai sendal begitu kan. Saya kan dalam perjalanan pulang ke Jakarta karena weekend gitu. Dan di situ beliau menjelaskan soal mafia migas, bagaimana menyelesaikannya, soal listrik, soal kilang, soal renewable. Dan saya mengatakan pada beliau, Pak Presiden, saya belum lama di energi, mungkin 10 tahunan lah. Itu pun tidak dalam area teknis. Saya pernah bekerja di perusahaan batubara, di perusahaan listrik segala macam swasta. Juga pernah di Pertamina sebentar. Tapi saya yakin akan banyak teman-teman yang bisa membantu. Karena buat saya urusan energi bukan soal teknis, tapi soal kelulusan pemimpin negara gitu. Kenapa saya katakan begitu? Beliau pasti nanya. Beliau juga nanya, maksudnya apa? Ya, contohnya ketika saya di Pertamina, saya sedang melakukan banyak tugas-tugas yang sebetulnya baik untuk negara, tapi berhenti di sini. Berhenti di mana? Di kantor Presiden gitu. Karena saya yakin apa-apa yang mau diselesaikan yang besar-besar itu akan kembali pada arah dari pemimpin tertinggi gitu. Dan itu kan sebenarnya saya sedang membuka coupling bahwa satu ketika juga akan begini. Itu yang jadi pada waktu ditunjuk begitulah. Dan sampai besoknya kan diumumkan hari Minggu, saya merasa tidak pasti bahwa akan ditunjuk karena Pak Presiden juga tidak mengatakan apa-apa. Tidak mengatakan bahwa ya Anda menteri ini enggak. Nah, sampai besoknya kan dipanggil untuk ketemu lagi dan diumumkan. Itu cerita pengangkatan. Cerita pemberhentian
Sangat smooth dan saya juga menyadari, saya juga ketika saya masuk ke kementerian saya mengatakan ini namanya jabatan political appointee, saya bilang. Political appointee. Artinya tergantung yang menunjuk. Yang menunjuk mengatakan 3 bulan selesai, 6 bulan selesai. Jadi saya mengatakan saya ini bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun, tergantung Pak Presiden. Anda adalah, saya mengatakan pada birokrat, Anda adalah permanen faktor. Jadi karena itu mari kita kerjasama, kira-kira gitu. Nah ternyata memang 23 bulan kan beliau memutuskan selesai. Dan ketika itu ya saya diundang, dipanggil ke istana dan beliau mengatakan situasi sulit, saya perlu melakukan penyelesaian dan karena itu tidak jelas Anda berhenti, tapi saya bisa mengerti lah pesannya apa. Dan saya mengatakan terima kasih Pak Presiden, saya diberi kesempatan untuk membantu negara, membantu Bapak dan Pak Wapres. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang memenuhi, kurang berkenan lah. Dan tugas apapun ke depan saya siap melaksanakan sepanjang saya mampu dan saya bermanfaat bagi negara gitu. Oke. Kalau dilihat dari berbagai dokumentasi, termasuk buku yang ditulis oleh Mas Dirman berpihak pada kewajaran gitu ya. Memang kepemimpinan Mas Dirman CSDM kan lugas dan cenderung konfrontatif, termasuk dengan dalam sejarah pertama kalinya menteri yang kemudian melaporkan anggota DPR ke Majelis Kehormatan Dewan, ya. Apa sebenarnya pada waktu itu terjadi itu? Mungkin mix ya, campuran antara background saya sendiri sebagai aktivis, saya menempatkan diri sebagai aktivis lah, sama misi dari Pak Presiden kan. Kan misi Presiden kan mengatakan selesaikan mafia. Selesaikan mafia. Nah ketika kasus itu muncul kan sebetulnya orang-orang itu adalah orang-orang yang terlibat dalam what so called mafia-mafia itu kan. Jadi saya tidak ada hal yang luar biasa menurut saya. Saya hanya melaksanakan tugas. Kemudian tadi jiwa aktivis saya kan kira-kira saya ini tidak punya apa-apa saja, pengen memberantas korupsi. Bikin MTI bersama para senior, dorong-dorong KPK berdiri gitu. Kemudian teriak di mana-mana, kampanye keliling-keliling Indonesia untuk melatih anak-anak muda gitu. Nah sekarang saya punya otoritas dan otoritas direstui oleh atasan, jadi saya kerjakan itu saja. Jadi saya merasa tidak ada yang luar biasa, hanya melaksanakan tugas. Tetapi bahwa kemudian politiknya berbalik atau berubah, itu kan di luar kendali saya kan. Jadi politik berubah ini apa? Ketika Mas Dirman melaporkan kemudian anggota DPR ke MKD, situasi politiknya berubah atau gimana? Kan seluruh tahapan itu lapor kepada atasan saya Pak Presiden gitu. Jadi saya merasa itu direstui kan. Dan itu konsisten dengan misi pertama bahkan ketika beliau kampanye lah. Dan di dalam urusan orang yang saya laporkan itu kan kira-kira orang ini lolos terhadap semua urusan. Nah sekarang ada urusan seperti ini yang menurut saya bisa menyelesaikan banyak hal. Jadi saya merasa Tuhan ini sedang menolong Republik Indonesia gitu. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Kemudian ketika saya konsultasi dengan Pak Presiden mengatakan go ahead, jalan, ya saya jalan gitu. Pelaporan Setia Novanto ke MKD itu, betul, atas persetujuan dari Presiden. Betul. Bahkan waktu itu saya punya 2 pilihan, melaporkan hasil audit Petral kepada KPK atau ini gitu. Malam hari sebelum Pak Presiden pergi ke Turki atau ke Amerika kalau nggak salah, saya dipeseni untuk ketemu Pak Teten Mas Duki. Kemudian Pak Teten mengatakan MKD dulu saja gitu. MKD dulu saja. Yang ini nanti. Jadi tidak ada hal yang saya melangkahi atasan atau semata-mata karena kemauan saya gitu. Kesan konfrontatif barangkali karena memang tidak biasa seorang menteri itu melakukan itu kan. Dan itu banyak kritik pada saya bahwa you kan sudah menteri, kenapa harus melakukan hal seperti itu gitu. Ya saya berpikirnya itu
idealisme ketika bercampur dengan otoritas terus untuk apa? Kalau tidak digunakan untuk menertibkan hal yang merusak negara gitu. Kan itu kan. Jadi bahwa kemudian oleh sebagian kalangan dianggap sesuatu yang tidak biasa itu ya itu yang membedakan barangkali. Tapi kan juga banyak orang mengkritik aktivis masuk ke kekuasaan kok jadi melempem kan gitu kan. Nah, bukan karena saya tidak ingin dianggap tidak melempem, tapi saya kira memang itu kewajiban kita. Oke. Begitu mungkin. Jadi memang ketika dilaporkan sepersetujuan dari Presiden, tapi ketika sudah dilaporkan banyak juga tekanan-tekanan politik yang mengarah kepada Mas Dirman atau gimana? Saya kira itu imbas dari signal ya. Signal yang disampaikan oleh suasana kenegaraan pada waktu itu lah. Kalau saja misalnya gini, orang yang dilaporkan kemudian diputuskan bersalah, sebelum diputuskan bersalah itu mengundurkan diri, tapi kok bisa masuk menjadi pemimpin tertinggi partai politik, itu kan namanya angin politik kan, sedang mengarah kemana. Dan itu saya sudah merasa bahwa akan berimbas pada apa yang saya kerjakan. Oke. Karena itu ada cerita peluru nyasar kan gitu kan. Peluru nyasar. Ada cerita ya teror kecil lah. Itu saya hadapi sebagai yaitu konsekuensi dari tindakan dan yang penting pada waktu itu saya merasa sudah menyelesaikan bagian tugas saya. Bahwa suasananya berubah itu sesuatu yang saya nggak bisa kontrol. Suasana berubah kenapa ya? Nah itu yang perlu ditanya kepada yang merubah suasana itu. Oke. Tapi gini, kalau saya lihat di Twitternya Mas Dirman yang sekarang kemudian dibukukan pada 29 Maret ya, 2016 ya. Yeah. Ini kan Mas Dirman menulis setelah drop out, ya. Rasanya setelah lulus atau drop out dari kabinet, aku jadi banyak belajar, ya kan? Merasakan betapa di ketinggian sebenarnya mudah sekali kalau mau berbuat baik dan melakukan perbaikan. Tapi nyatanya lebih banyak orang yang lebih mengurus diri sendiri. Akibatnya perbaikan dan perubahan menjadi beban bagi sedikit orang yang dikeroyok oleh pragmatisme, dikeroyok oleh sikap mau aman, dikeroyok oleh sikap mau yang gampang saja, sampai dikeroyok oleh vested interest. Yeah. Ini apa? Ketika Mas Dirman nulis puisi yang di-tweet 29 Maret 2016 setelah melaporkan politisi ke MKD, sudah merasa sinyal-sinyal bahwa Mas Dirman bakal drop out dari kabinet? Iya, sebetulnya saya merasakan itu sejak tahun pertama ya, mulai tahun kedua. Karena misalnya saja beberapa keputusan-keputusan ya, keputusan soal Masela misalnya, itu kan sebetulnya kajian teknis dan fungsinya sudah dilakukan dengan baik. Saya merasa penanggung jawab fungsi, penanggung jawab sektor gitu, itu ternyata tidak diikuti sebagaimana yang disarankan. Itu kan artinya trust berkurang kan. Oke. Kemudian yang kedua, urusan Gilang dengan Saudi Arabia, kita sudah tata begitu rupa. Kemudian Pak Presiden bicara langsung dengan Raja sudah merestui. Ketika dijalankan ternyata dipindahkan ke Rusia dan saya tidak diajak bicara lah. Oke. Itu artinya kepercayaan memang berkurang. Beberapa urusan kelistrikan yang merupakan tugas saya ternyata lebih banyak diurus oleh menteri lain. Saya tahu betul bahwa tugas ini berat sekali. Dan karena itu kepercayaan dari pimpinan saya akan sangat penting. Nah, kalau saya sudah mulai kehilangan kepercayaan, saya pasti tidak bisa melaksanakan tugas itu. Sudah pasti itu. Karena itu ketika satu persatu keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita usulkan, wah ini artinya sudah tidak sepenuhnya dipercaya gitu. Oke. Dan soal waktu saja menurut saya sih, karena itu tadi muncul tweet ini setelah drop out itu. Jadi ini itu guyonan lah. Guyonan. Barangkali saya akan drop out, barangkali juga lulus gitu. Tapi akhirnya lulus dipercepat kan. Jadi dan saya menjalaninya dengan penuh ya fun saja gitu, nggak ada
perasaan cemas atau takut. Makanya saya menulis itu. Kenapa saya katakan berada di ketinggian itu betapa mudahnya bikin perbaikan. Contohnya ketika kita punya otoritas pengen menyelesaikan petrol, kita lakukan selesai kok. Kalau kita nggak punya vested gitu ya. Atau misalnya kita waktu itu dorong renewable energy, seret gitu. Orang semua bondong-bondong karena percaya bahwa ada credible messenger gitu. Atau ketika Pak Presiden mengatakan, ya jalanin ke MKD. Orang yang disebut untouchable, selesai gitu. Selesai juga. Jadi sebetulnya kalau ada kekuasaan itu, kalau kekuasaan dipakai untuk kebaikan, banyak hal bisa selesai gitu. Tapi kembali tadi saya tanyakan, ini berapa orang sih yang berpikir untuk kepentingan negara, itu yang kemudian saya catat sebagai akhirnya orang-orang yang baik ini bebannya berat sekali karena sedikit orangnya, kemudian dikeroyok, dikelilingi orang-orang yang punya vested tadi gitu. Itu yang sebenarnya saya coba tuliskan di tanggal 29 Maret. Iya. Jadi memang ekspresi-ekspresi dari Sudirman Said itu dengan diungkapkan melalui media sosial gitu. Ya agak tersamar ya. Agak tersamar ya. Gitu. Dan saya memang membatin pada waktu nulis itu, satu ketika akan jadi catatan yang juga jadi pembelajaran gitu. Dan mungkin bisa ditulis menjadi satu story yang lebih elaboratif pada waktunya gitu. Oke. Kalau saya coba lihat lagi yang di 22 Juli 2016 ya. 22 Juli ini kan menarik ya, Mas Dirman Said ini menarik ketika dia menjadi menteri, memang punya hobi untuk men-tweet dan tweetnya bahasa-bahasa puisi gitu. Puisinya bukan puisi yang seni untuk seni, tapi mungkin seni untuk perjuangan ya, kira-kira menjadi begitu. Amin ya. Saya coba lihat nih, mengusir mafia, ya kan? Mafia, genderuwo, mirip kutu busuk, tak suka lingkungan terbuka dan terang benderang. Mereka menikmati ruang gelap, sempit dan tatanan yang rusak. Mengusir mafia, genderuwo dan kutu busuk caranya sama. Bangun lingkungan kerja transparan, bangun lingkungan kerja terbuka dan sistem yang transparan, manajemen modern adalah kunci. Ini apa? Ekspresi dari Sudirman Said ngomong soal mengusir mafia, ada genderuwo, itu konteks pada waktu itu apa sebetulnya? Itu bulan apa tuh? Ini bulan 22 Juli 2016. Ya. Itu sudah mendekati ya. Mendekati akhir. Sudah makin jelas signalnya gitu. Jadi akhirnya kan orang-orang yang merasa terganggu itu menyuarakan hal-hal yang negatif ya, atau berusaha mengatakan bahwa sistem yang sekarang dibangun itu tidak pas. Tapi sebetulnya yang mau saya katakan adalah di situ ada masa-masa di mana para pelaku industri migas, baik hulu maupun hilir, itu mengekspresikan syukurnya, apresiasi gitu. Wah, kita senang nih, karena misalnya gini, dari ratusan izin di migas itu kita pangkas menjadi 20 saja gitu. Itu satu revolusi tuh, kalau saya boleh katakan. Kemudian ketika pusat layanan satu pintu di BKPN dibuka, saya adalah orang yang pertama mengirim eselon 1 ke situ. Jadi saya pindahkan itu seluruh perizinan ke situ. Dan ketika itu orang hulu, orang hilir mengatakan ini tidak pernah terjadi di SDM gitu. Jadi sebetulnya pemain yang betul-betul ingin bermain fair senang gitu. Senang. Tapi sebaliknya status quo yang selama ini menikmati monopoli lah gitu ya, itu mulai gelisah kan. Jadi ini yang disebut sebagai mafia fight back lah gitu. Mafia fight back. Nah kembali pada obrolan saya dengan Presiden pada tanggal 23 Oktober kan, bahwa ini bukan soal teknis, tapi soal kemana pemimpin negara itu mau mengarahkan energi gitu. Kalau signalnya memberi ruang bagi mereka untuk kembali, ya akan kembali mereka. Karena mereka sangat kuat kok gitu. Tapi kalau signalnya mengatakan enggak, ini pembersihan dilanjutkan, maka itu akan terjadi sebaliknya gitu. Saya rasa sampai tahun-tahun tertentu, misalnya Pak Dwi waktu itu Direktur Utama Pertamina, Dwi Sucipto, setahun bisa hemat 12 triliun itu real itu, bukan omong kosong gitu. Dan mereka menghargai itu. Tapi memang akhirnya
ketika kembali suasana politiknya berubah, itu memang itu sesuatu yang menjadi incaran juga dari mereka gitu, karena mungkin politik perlu biaya segala macam itu. Dan hampir seperti musiman, karena saya ingat 2009 kan saya diminta beres-beres ILC itu di Pertamina, bukan ILC, Integrated Supply Chain, ISC kan. Itu selesainya juga diamputasinya ketika menjelang pemilu gitu. Jadi ini mungkin lebih cepat dari itu ya, karena suasananya lebih, barangkali lebih apa sih? Mungkin saya sebutnya lebih menggoda lah. Lebih menggoda. Dan itu kan sebenarnya pengulangan dari cerita lama. Oke. Nah tapi kembali, this is very political case ya. Ini kasus ini sangat politik lah. Sangat politik. Sangat politis. Jadi mungkin ada pihak-pihak yang memang tidak berkenan ini dilanjutkan. Dan kalau direfleksikan, penggantian Mas Dirman lebih karena mafia fight back tadi? Saya tidak tahu. Selalu secara normatif dikatakan itu hak prerogatif presiden. Tapi tentu kalau dianalisis ada kaitannya lah. Dan itu kan jelas sekali bahwa saya melakukan itu semua untuk membuat sistem transparan. Dan yang tidak suka adalah orang-orang yang selama ini menikmati keremang-keremangan itu. Oke. Disebut gendruwo tadi. Gendruwo. Kalau kembali ketika Mas Dirman kemudian diberhentikan ya pada 27 Juli 2016 gitu. Apa sih refleksi Mas Dirman, kenapa sih harus diberhentikan? Apakah karena memang mafia fight back atau kegaduan-kegaduan yang sering terjadi di dalam kabinet atau apa? Ya, orang boleh punya tapi kalau nanya kepada saya, menurut saya sebetulnya saya diingatkan oleh banyak orang lah. Dirman, jangan terlalu lurus gitu ya. Jangan terlalu lurus. Tapi saya bilang pada mereka, lurus kok terlalu sih gitu. Kemudian ini politik, you harus fleksibel gitu ya. Lu harus ada banyaklah hal-hal yang disarankan pada saya. Tapi saya kembali tadi pada saya. Menurut saya sudah melakukan tugas dengan baik ya, dan no regret sama sekali gitu. No regret. Nggak ada. Dan saya sadari bahwa di tempat ini pada waktu itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Ternyata 23 bulan. 23 Jadi bulan. lebih panjang daripada yang saya bayangkan gitu. Karena apa? Karena tadi risiko dari pertempuran itu besar sekali gitu. Tapi yang kalau ngomong refleksi, saya bersyukur karena beberapa aspek penting dari pengelolaan migas itu, dari energi itu selesai. Artinya sebagai fondasi itu sebetulnya terjadi diletakkan. SDM pernah mengalami masa di mana orang-orang menikmati suasana bersih, suasana perubahan budaya begitu ya. Terus saya selalu mengatakan, kalau Republik ini dirubah dengan 10 langkah, ya kalau saya nyumbang 1-2 langkah sudah syukurlah. Okay. Bahwa 1-2 langkah balik lagi nggak apa-apa, tapi pernah ada track. Siapa tahu nanti ada generasi berikutnya yang ngikutin. Jadi that's my reflection, dan saya selalu bercita-cita bahwa satu ketika saya kembali ke kelas mengajar gitu. Oke. Dan saya selalu menjaga bagaimana kalau saya itu berbuat hal-hal yang seperti orang-orang lakukan itu gitu. Apa yang saya katakan di kelas kalau saya tidak menjaga tadi. Karena itu ketika saya disarankan oleh seorang teman, jangan terlalu lurus. Lah saya sampai ke sini karena saya lurus gitu. Terus masa kelurusan mau dibuang gitu. Terus mau kemana? Jadi saya lebih baik menjaga itu daripada harus bertukar dengan tadi misalnya supaya tetap survive harus main ke sana enggak lah. Barangkali waktunya sekarang KPK untuk dibubarkan gitu. Dibubarkan. Berjuang mati-matian untuk memenangkan Prabowo Sandi dan lewat Mahkamah Konstitusi kemudian kalah. Tapi kemudian Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Gimana Mas Dirman lihat?